walau kuntum fi burujin musyayyadah. Bandingan itu rezeki pun mencari kepada kita. Kurang bahari baulah percontohan. Keperluan kita ini sebagaimana bayang-bayang. Apabila kita memberatnya, dia tambah jauh. Tapi kalau kita berpaling, dia mendatangi di belakang kita. Lihat contoh orang-orang yang ulama yang saleh. Dia betul-betul melaksanakan salatu kali ajli, maka dunia itu datang kepada dia. Muyak melihat dunia datang. Sebaliknya, orang yang sudah balik mencari dunia, semestinya ini untuk Allah, tapi digunakannya untuk dunia, tumbang tumbalik. Pahabisannya bang. Apa terusannya? Bang. Krot. Nah itu. Jadi kalau ada krot, janganlah dimulai dengan bang. Sebab bang, krot. Sariklah lawan. Jangan membangkrutkan orang lain berpikir-pikir atas seorang bangkrut, jangan hakun. Itu aja. Bioskop tuh ada, tapi kita kadang-kadang menonton diulahnya pasar iwak. Pasti. Karena kita mau menonton, maka diperbesarnya bioskop itu. Jadi kita aja lagi. Oleh sebab itu, wajib bagi orang awam benci kepada tempat mungkar itu dengan hatinya. Kepada ulama menyampaikan hukumnya itu haram. Kepada pegawai, terutama polisi dan TNI, menghancur tempat itu karena inya batangan besi. Kalau semua melaksanakan, ulama dengan menyatakan hukumnya haram, masyarakat awam membenci kepada tempat mungkar, dan pemerintah yang memegang akan besi dengan tangannya, maka negara kita atau kampung daerah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuhan pada menyerahi janjinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma ighfir dhunubana wa jami' ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ihfazna wal muslimin warhamna wal muslimin wahdina wal muslimin واحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال يا الله. اللهم اجعلنا يا الله مفرحين برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرى. إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. Kalau manusia ini alam kabir, maka kita ambil yang besar, yang halus sudah ada. Sifat langit ada di badan kita, yaitu kepala. Sifat bumi, kaki. Tumbuh-tumbuhan, bulu membulu. Air, liur. Api, hinak kita lihat. Panas, angin, bahan bekantut. Ada tanah, coba kalau sampai seminggu kada mandi, dipusut-pusut ada daki. Malaikat ada rakit-atit kiri kanan. Itu sebagai bukti-bukti bahwa manusia alam kabir. Memang dia adalah orang yang paling mulia, asal dia mau melaksanakan tugas untuk Allah semata-mata. Jangan diperuntukkan yang lain badan kita ini. Sadar tak? Coba lihat Rasulullah SAW. Faiza faragta
fansab wa ila rabbika farghab. Kita banyak buang-buang waktu. Banyak kada untuk Allah banyak. Nah, oleh sebab itu kalau sudah dosa itu ada, pintu pertama taubat dibuka. Selama belum masuk di pintu taubat, kada akan bisa kita berjalan. Harus pintu pertama dibuka, baru bisa menuju pintu kedua, ketiga, keempat, kelima. Taubat dulu masing-masing dosanya. Secara umum dosanya kita salah menggunakan badan. Mestinya untuk Allah, sekalinya terpaling untuk yang lain. Padahal yang lain itu sudah dipersiapkan gasan kita juga. Duit Allah Ta'ala banyak disi. Karena gasan sidin, kalau Tuhan maulah sekali yang jadong, ada gasan sidin. Atau Tuhan maulah rokok, gasan duduk berjualan. Kada. Kalau Tuhan maulah sekolahan, gasan sidin sekolah belajar. Kalau Tuhan bola kauman gasan sidin batangan bane kada samanya gasan kita wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu. Ini banyak ada tersadari aku untuk siapa? Untuk Allah. Sekarang salah jajak, salah langkah. Kurang menuntut ilmu untuk Allah aja dulu sudah dibicarakan. Talibul ilmi takaffalallahu birizki. Itu takaffala itu khas, jaminan yang istimewa. Istilahnya di pemerintahan, orang itu pangkat tinggi. Apabila pangkat tinggi gajinya banyak dan dipelihara. Jadi ada yang berpangkat, mesti berpengawal, tanda takutan. Ya dipelihara, dimuliakan, gajinya banyak, apalagi menerajin mengurusi orang, banyak pulang dibalik orang. Jadi ada orang berpangkat-pangkat, takon ibu parti begawi mulai jam 8 sampai jam 2. Ya nama menurut ada orang bilang urusan bupati ini dapat duit pulang minta. Nyarajin menolong orang. Ada orang ngarannya honorium, bakawal dan akuarium. Untuk Allah dicap pulang di belakang manusia mulai berlemparut. Subhani ma a'zama syani ana wahdi liman arafani. Ini tulisan dengan nur dari Allah Ta'ala di setiap belakang manusia mulai di parut ibu. Subhani ma a'zama syani ana wahdi liman arafani. Luar biasa. Ini wafat dari Allah Ta'ala. Tuh minta cari non bini ada tulisannya di bini aku ada melihat juga. Nang belakang aku kan jadi lihat ya kan nang laki mambil kacamata. Ada tulisannya aja. Bina baca halalat bulu. Lain itu namanya bini nang baca halalat. Baca keluaran babulu boleh. Ini tulisannya tulisan nur. Bukan ada huruf yang seperti yang tulis yang bercap itu ada.
Subhani ma'azama sya'ni ana wahdi liman arafani. Coba setiap manusia pada bahasa samaannya, guru ususnya lawan guru masdar belain. Guru masdar luasnya salanggaran ini berapa ribu kan sama. Lamun kita menggambar pasti sama dengan kalau kawan melain-lainakan sampai sama aja gambar. Ini Allah Ta'ala mula balain-lainnya. Nah, sedikit hidungnya di mesir ketentuan lain potongan lah. Jari-jarinya sama, kukunya ada yang pinandat, ada yang rincip. Sama penyaran, kantutnya balain, ada yang nyaring, ada yang gamat. Babinian ya kantutnya gamat-gamat. Lalaki yang kenapa rebo? Lalu ada pertanyaan si Paloy, kenapa jadi kantut laki-laki nyaring dari kantut bini-bini? Dijawab oleh si Paloy sendiri. Karena kantut laki-laki mempunyai mikrofon dan dua baterai. Babinian kan ada baterai, ada mikrofon jadi gamat. Nah, luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Salanggaran lain kurang macam-macam kadang samanya. Samunya aneh. Wa min fadailil zakari. Ini hasil daripada si utuh lumurnya. Ibak salanggaran batas gawian utuh lumur. Sasok pelanggaran. Kelemayu lagi balas bergambar. Bakas gawian ini, gawian yang besar sunyian. Harap bana utuh lumur itu sekalinya mengaturani, mungkin terparah-parah bau bisa, begana pasuk tarut. Subhani ma'azama sya'ni ana wahdi liman arafani. Itu menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah mazhar al-hakam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang paling besar dari Allah Taala. Zat manusia kenyataan bagi zat Allah. Sifat manusia kenyataan bagi sifat Allah. Asma manusia kenyataan bagi asma Allah. Af'al manusia kenyataan bagi af'al Allah. Tapi manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Al-haqaiq la tanqadi. Ar-Rabb Rabbun wa in tanazzal wal 'abdu 'abdun wa in taraqqa. Nangkar apa aja deh. Hebatnya anak kalau mau jadi abah. Nangkar apa uyuhnya abah kalau mau jadi anak. Ini memang abah terus anak terus. Biar anak itu jadi jualan. Di negara banyak orang menjual anak mana? Anak titik. Semua tuan kan banyak menjual anak titik. Ya Allah. Nah, supaya kita ini kembali taubat, menunjukkan diri kita kepada Allah sesuai dengan wajah. Lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. 1. Musliman. 2. Wa ma ana minal musyrikin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana angkat tangan minal muslimin. Aslim. Harus punya guru, syekh, mursyid melajari ilmu, murabbi memimpin amalnya. Setiap orang diisi guru,
jangan lagi mengaji ke guru lain. Setiap orang diri mursyid, jangan lagi maasi pander orang lain. Kebanyakannya guru 2-3 ikong. Kebanyakannya masih menurut nasihat orang yang lain dari guru kita. Disinilah yang jadi manusia ini kalau sampai kepada tujuannya. Semestinya kalau sudah bisi Allah satu, jangan lagi mau mencari Tuhan yang lain. Kalau sudah bisi kalam Allah satu, jangan menurut kalam yang lain lagi. Karena Allah itu tajalli kepada guru kita, Syekh Murabbi Mursyid tadi. Kenapa pulang ke lain-lain? Itu kebanyakannya yang kada berhasil. Coba lihat kalau orang kada bisa Syekh Mursyid Murabbi, inya berjalan ke situ kemari itu atas pikiran sendiri, bukan atas izin dan perintah dari gurunya. Inya hendak ke Jakarta, iya ke Jakarta. Inya hendak ke Sulawesi, iya ke Sulawesi. Bukan gurunya yang mengatur Jawa ke sini, Jawa ke sini. Bukan. Hanya dengan perasaan dirinya sendiri. Hendak sendiri. Hendak berjualan lima, ya jualan lima. Bangkrut, ya jualan apa itik lah. Nah, itiknya garing, jual ayam kan. Ayamnya masih pakajat, jual kambing. Kambingnya bertulis untung selamat. Ya. Nah, kalau ini kada bisa memimpin, kada bisa. Coba namun bujur-bujur ada bisi Syekh Murabbi Mursyid satu aja. Apa nasihat dan isyarat ini dilaksanakan pasti sampai kepada yang dimaksud. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang lain, walaupun berjalan di atas banyu seperti jukung. Walaupun bisa melihat yang di dalam seperti komputer. Walaupun bisa terbang seperti kelawar. Artinya karamatnya hebat. Tapi namun lain dari syekh kita, lain dari mursyid kita, jangan terpengaruh. Pasti godaan itu ada. Karena orang yang ganal pada kita, ganal pada guru kita, lalu hambarelon guru, balik ke lain, ya kita. Mahina pulang ke guru kok jadi bisa terbang ya. Sidin itu bisa terbang. Kalau awal terbang, sini jadi terbang, kantor lagi. Kada paham ng aram karamat do istita ma khairun min alif karamah. Aduh. Tuh dicari dulu kemana si ano, kalau tahu jualan ke kawannya kan, bininya tahun-tahun kemana laki nyawa, ya tahu jualan. Sekalinya antara langit bumi adanya. Kemana aja ada tempat rombongan. Rombongan siapa? Rombongan si Ano, bapak, ya berceramah. Empat berceramah, apa? Bisa kah berceramah? Ada empat belajar gitu. Nih, mbah bini pang diapai, ada takwa. Mbah anak pang di kampung, ada tiga dulu. Asik tempat lawan rombongan ceramah. Bini dan anak dibiarkan, ya maka hidupnya dan sebagainya. Maka itu namanya tertipu. Ada sedikit rombongan mereka. Ada rombongan pulang seraba putih pakaiannya. Pulang ke malam di masjid. Makan mana ada orang dari makannya. Empat orang kada dicari lah. Gawian sembahyang berjamaah. Empat pulang, empat berlima di kampung. Stok kemari. Di mana pak oleh Amerika sama bayarinya. Namanya Islam Jamaah dan macam-macam. Bini kalau digaduhi, anak kalau digaduhi. Ada pula macam-macam umat Rasulullah itu. Sudah 72 golongan itu muncul. Nang ujar Nabi itu orang neraka. 72 muncul sudah. Nang masuk neraka. Nang masuk surga cuma segolongan. Man ana wa ashabi. Sekarang nang man ana wa ashabi menjadi gharib. Menjadi langka. Jadi kembalilah kita semua
Ingatlah bahwa diri kita ini adalah umat Rasulullah. Ingatlah bahwa Rasulullah itu meninggali kita bukan harta, meninggali ilmu. Ingatkan itu ya, Rasulullah meninggali ilmu habisnya. Amun sudah sidin meninggali ilmu, kenapa kita kada mengambil peninggalan sidin? Kalau harta peninggalan Fir'aun, Saddad dan Qarun, kenapa kita menuntut nang ditinggalinya Saddad, Qarun, Fir'aun, meninggalkan nang ditinggali Rasulullah? Apakah kita dengan Rasulullah sudah jauh? Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Fir'aun atau Yahudi atau Amerika? Sampai apapun gerak kita dari Amerika semua. Sekarang di Saudi, apabila merek Amerika kita menukar, dibalinya tambahan gratis supaya payu produknya. Apabila ada menukar produknya, dianggapnya musuh dan teror daripada Amerika sombongnya di dunia ini. Maksudnya kan dari ini aja, nang ditukari oleh dunia. Jangan lagi menukari dari Jepang, Yapan, hanya mutamila. Bapak tahu kamu ucap itu bahasa Cina. Ini orang lewatan bahwa Cina, orang bahasa Cina berakan, ya kalau bisa berdua. Cina makan mentolol. Begitu. Nah ini orang kalau bisa bahasa Cina kalau bisa pura-pura bahasa Cina juga mak ucap ya. Artinya kita dapat ucap aja makan. Ada pulang-pulang tua melihat anaknya makamnya kehendakan menegur oleh bahasa Cina. Ya kada bisa bahasa Cina menegur. Hancing cong, ya. Hancing cong, artinya bawa hancing cuai. Ya berbahasa Cina ya Allah, hancing cong, ya. Artinya hancing cuai. Baunya hancing, macam-macam. Makan kalau orang Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab, nah iya. Malah gimana kawan nggak bisa bahasa Arab atau orang Arab, empat itu kumpul kalau bisa bahasa kita iya. Pak makanannya ada, baca ulah pandai. Acar inta lo sebut kok kalau bahasa Arab anak syabamlah inti syabamlah hanya 11 orang anak syabamlah inti syabamlah bunyi benar Arab kalau syabamlah tidak cocok benar kalau guru jahar itu kan dia pakai kisah orang kalau bisa bahasa Arab bakal orang Arab ada ubis ujar kawan Rahman. Oh itu Abdul Ubis dibaca. Hendakan bahasa Arab. Wabrahim, tidak ingat kisah. Aduh, guru jari. Itu guru lawak betul. Samuan ketentuan Allah, ketawaan kah, memandang, mengantuk ini rame kalau dia dapat melihat ini panggil ketentuan orang. Ada nang gigi tinggal 2. Jadi jangan dipender kada boleh diam je. Nah ada nang galak-galak, ada nang pindah tipu, ada nang makan. Macam-macam pikirannya ada di situ ke sini. Samunyaan penentuan Allah Taala. Manusia itu ya punya orang kalaras hari ini persis kalaras hari. Kada bisa nak menatala. Limahnya ditiupnya angin keberat kedada, inya kada koma halang-halangi. Lama lima apa ya? Tawala mu'akalima
muslimin kalian. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Dalilnya Allah muridun, yaitu dalil sifat iradat, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai iradatnya. Tidak ada perbuatan Allah yang berselisihan dengan kehendaknya. Semalam waktu iradat, pahaman bahasa Banjarnya, Tuhan menentukan semua ketentuan Allah. Tidak ada yang di luar ketentuan Allah. Ketentuan Allah dibagi hanya dua, nyaman dan sakit. Apabila nyaman, kita menerimanya dengan syukur. Apabila sakit, menerima dengan sabar. Siapa kada syukur atas nikmat, kada sabar atas sakit, maka cari Allah yang selain dari Allah Ta'ala. Cari Tuhan lain dari Allah. Kada boleh lagi bernaung di bawah langit Allah Ta'ala. Syarik dengan Tuhan. Kada sedikit laki-laki bini-bini yang kada diridhoi Tuhan hidup di dunia ini. Dikutuk selama dia di bawah langit, dikutuk Tuhan siang malam. Karena kada ridho, kada sabar dengan bala, kada syukur atas nikmat. Dibari duit disayanginya, kada dibari hamok. Banyak juga disehatakan awak, bawanya guring bayi mati. Disakiti hamok. Menjesakit gigi hamok, menyampit sakit gigi, subuh menawar, guring nyanyi. Ujar Tuhan, jangan nyawa ke Tuhan unda lagi, cari Tuhan lain dari unda. Kada boleh lagi menaung di bawah langit, langit unda. Ulun kalau menaung di bawah langit yang jauh, ulun menaung di atas atap, biasa atas menaung, kesal-kesalan nyambat. Banyak kan, coba lihat bini kita, diri kita, anak kita, mentua kita, menantu kita, ipar kita. Nang apabilanya senang, ada syukur. Apabilanya sakit, ada sabar, ada sedikitan. Kurang nang di rumah kita aja dulu. Gigi sakit, kepala yang lupakan. Jangan giginya sakit, kepalanya kurang. Bini cukup. Coba manusia yang kada bisa syekh merabbi mursyid. Kalau orang bisa syekh merabbi mursyid, kada bakal kayak itu. Bahkan dapat bala hanya syukur kepada Allah. Tingkatannya bala dianggapnya nikmat. Karena sedikit pun daripada ujung ujung syauq duri. Ujung duri sedikit kececek awak kita, pahalanya ganar-ganar. Kada percuma duri kececek di awak kita sedikit, kada percuma. Itu pahala yang benar. Tuhan memberi pahala yang besar dengan adanya kejadian kececek duri sedikit. Apalagi harus bangkak, batang paha bangkak, bangkak, batis tuh bangkak. Apalagi ini ajrun azim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala yang gana, kada melawan kita sembahyang saban malam, puasa saban hari, bersedekah memberi makan orang seduniaan tiap hari, ada melawan. Dengan adanya ujian ini, asal kita ridho. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin. Kalau saya mencari karamat itu kayak mana mati, nang wahini aja sudah nang wahini aja sudah. Pahalanya benar bagi orang yang bisnis Syekh Murabbi Mursyid. Syekh Murabbi madahkan nyawa
ajrun azim. Nyawa luar biasa tangkap di sisi Allah. Buktinya tuh nonggono-gono dari apa? Kecucuk duri ada di awaknya kurang pun sampai ke Singapura penyakit nyawa ini. Artinya saksi bahwa nyawa ini orang nang disayangi Allah itu banyak, bukan di Indonesia ya. Jadi tenang, hati tenang. Tapi kalau melapas syariat tetap aja berusaha. Dokter-dokter kurang mengusahakan. Ujar dokter kalau cuci darah sanayan, pian itu hari Kamis sudah uyuh, hari Sabtu tambah uyuh, hari Ahad tambah uyuh, sedangkan Kamis, Sabtu, Ahad yang bekerja, mengajar. Jadi tas uyuhannya di situ pian begawi, kasihan pian. Kalau bisa pian itu begawi rahatan sehat. Yaitu hari Arba cuci darah. Kalau cuci darah hari Arba, Kamis sehat Allah. Ya kan? Nah itu. Sabtu sigar Allah. Diharapkan malam Jumat hadir mau burdah sebab sehat. Sabtu sehat, Ahad sehat. Diharapkan malam sanayan kawan baca maulid. Hari sanayannya menurun sudah kesehatan. Tapi istirahat kada pengajian. Hari Selasa istirahat pulang, walaupun menurun kesehatan, tapi istirahat. Ada bandingannya istirahat ini. Arba cuci pulang, anjuran. Sampai ke situ Allah Taala kasih sayangnya. Dokter sampai ke situ berpikir, maaturakan jadwalnya aja, jangan sanayan lagi. Kita berturut saja sebab itu pas alu ahlad dzikri. In kuntum la ta'lamun, orang yang berpengetahuan memikirkan kita turun. Jadi abah insyaallah taala sanayan esok cuci darah, kemudian Jumat cuci darah, kemudian setiap Rabu. Doakan aja mudah-mudahan. Artinya Allah Ta'ala kalunya bagus memberi umur kita tetap ada lagi. Kalau ada manfaatnya kita masih bisa sehat. Tapi kalau ada manfaat lagi di dunia kita fabaqnul ardi khairun laka min dariha. Kita boleh mendatangi Rasulullah dalam kubur. Sebab Rasulullah sudah menunggu dalam kubur berapa lama, rindu dengan orang yang cinta kepadanya. Rasulullah menunggu dalam kubur sudah. Nah, di sini masalahnya muridun apa pulang tugas kita. Kalau iradat tugas kita semana syukur dan sabar, ya kan? Nah, itu. Kemudian maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Taala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya. Jadi itu kalau sudah kita tahu Tuhan bersifat muridun, semuanya ketentuan Allah, maka kita disuruh berdoa. Doanya diatur minta kebaikan dunia akhirat dan minta jauhkan daripada bala dunia dan akhirat. Ujar ulang bahari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ujar orang ini kemarinnya doa satu jagat. Ya kan? Itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa minta dunia yang baik-baiknya aja. Wa fil akhirati hasanah, akhirat minta yang baik juga. Wa qina azabannar, selamat ulun dari neraka jahanam apalagi. Tapi di sini Pak Samsudin banyak meminta doa.
Iya, kalau kita di dalam sujud membaca Rabbana Atina disun oleh guru-guru Bahari sampai ke guru Seman, sujud terakhir membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 10 kali. Apalagi sembahyang hajat, karena sujud yang terakhir itu disusun oleh ulama Bahari membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 10 kali. Bangun sebenarnya nah, cuma ujar guru Haji Abdurrahman Siddiq berapa tuti apabila membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah lalu tentu membaca sandal hilang jangan dawa sebab hilangnya itu bagus tuh hilang kita minta yang bagus siapa wani memadakan Quran pada mengabulakan janganlah tak hilang sandal bagus tuh hilang. Nah, kita minta yang bagus. Kemungkinan namun sandal itu masih ada, kada berganti kan namanya. Ya kada. Nah, kemungkinan namun sandal itu ada orang pada mendoakan. Limanya hilang sandal, siapa guru kehilangan sandal aja. Kasihan guru aja. Ada nama kasihan ini. Jangan berjual sandal, nah ulun pinjaminnya sekian ya. Tapi pinjaminnya barang hanya asal bisa menerima hikmah apa yang terjadi. Setiap sesuatu ada hikmah. Hilang sandal ada hikmatnya. Sekurang-kurangnya hikmatnya itu sandal mungkin subhat atau haram. Kita minta yang bagus. Nah, itu haram diambil Tuhan yang pada bagus tadi. Di CCTV di rumah hilang, kita minta Rabbana Atina. Mungkin TV itu waktu berjualnya menukarnya pada bakat haram pada. Jadi Tuhan membersihkan rumah tangga kita yang pada bagus di rumah diambil di Tuhan melewat sualin. Jodoh demikian, kita minta di dunia yang baik. Pak, bini kita ke pasar nak kali iwak, taruh beca, masih berlaluan. Nah, berapa umurnya bini? 90. Nah, baik kan? Gantiannya 16, nah yuk. Bisa-bisa aja karena apa yang terjadi itu hikmahnya yang dihadang. Jangan dipender, bisa benar ada hikmatnya aja. Woi, nyara. Ada yang tandanya benar puji orang munafik. Munafik itu kalau berpandar rajanya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau berpandar rajanya bak parujuk daur jua. Ridho jallahnya wajah ridho jallah takbir baksidin yang kena muaran pemamai pas kemarinnya mandar munafik tu bisa yang menolong nambah iman ranai jasa pilih pakai mak tapi memakai ramai tapi memakai itu kisahnya dicontohkan di sini sayang orang bini terus memasuki mitiki bermasak nyaman darah kalau mau makan kata orang laki setengah malam kalau mau makan kejemahan laki lakinya gurih serabanya panas kopi panas teh panas menyelaki bangun dialih lonong panas supaya sigar yang laki umur 90 ke pasar kata tukar salahnya baca mati hikmatnya ambil kasihan sejenja mati bini sejenja datang orang SKP dia mau ya kawin dulu kenapa ada mau wajah mau wajah
Ngapika. Gampangan. Ini nambah hinak malih. Ujar dokter sesak aja. Jangan sekelingnya sesakkah. Sesak. Lalu sesak sampai jalan ngalir banyak. Kenapa jadi sesak? Mah aja. Jadi gas yang di bawah naik ke atas. Gas dia selalunya bahasa kita itu angin. Wah ini gas ya. Tidak kita kira gas itu kan melaju motor. Aduh. Ini mah dia selalunya agak kita itu kan keluati. Ini mah aja ini. Lawan cairan ya. Ini masang di talingan ini mau kosong. Cairan tak biar sudah menumpuk. Nah, apa aja penyakit yang di talingan itu? Jalan yang nyangkut itu jalan. Penyakit apa aja? Apalagi bini-bini balawas memandang begitu. Cocok kalau dia. Kalau akan keluar maka dia di bawah sini. Kisah dokter aku. Cairan sudah menumpuk dia. Jadi naik ke atas cairan. Memang waktunya udah 3 hari sebelum cuci darah mesti kayak itu aja. Jadi waktu cuci darah saja ditarik cairan itu 3 atau 4 kilo. Hampir di kampung, kasihan sama gurunya. Keluar nanah 4 liter ya. Gimana nanah keluar? Nyawa kan di sekolah. Ada nanah apa banyu. Tadinya nanah bilang di kampung menangisan beginian nang hendak belaki sijin. Mun hendak belaki yang guru dari ini bibir seksi senyumnya hebat. Mahlabana jalan beti lapia. Minta kebaikan dunia akhirat, minta jauhkan bala dunia. Nah, jadi apabila TV di rumah hilang tuh bala dihilangkan Tuhan. Kawan yang kedua, lamun kawan salah jagal menjadi bala lamun kita dipisah Tuhan. Antih bakawan kita. Ada karena orang yang kita tukar kata jumpa di kawalinya sekalinya nang itu nang manfaat karena itu nang jadi kebaikan. Jadi nang baik datangan, nang kagak baik bukaan. Itu tak hasil daripada orang nang ma'amalakan tujuan makrifat nang Tuhan bersifat muridun. Aja itu dulu jangan tapi dibuka sebenarnya di dalamnya dan luar-luarnya jangan dulu kita. Insyaallah mudah-mudahan mengerti. Jadi kalau iradah semalam Allah menentukan yang ditentukan Tuhan 2 nyaman dan sakit. Waktu nyaman syukur, waktu sakit sobar. Kalau muridun dalilnya sama aja, cuma amalannya berdoa minta kebaikan dunia akhirat dan minta hilangkan bala dunia akhirat. Minta dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Fatihah. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أن الله يحيي ذوي الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعالمية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا لا يغدو بعد سقما ولا ألما ورزقنا ويوم طول العمر إلى فوق من السنين توصل يعز على كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين
على هذه النية يا رب العالمين وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan di satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Ta'ala memudahkan khusus bagi orang-orang itu masuk surga. Salah satu jalan untuk menuju surga bi ghairi hisab, yaitu menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu itu dengan 3 daripada perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW: kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah seorang guru atau murid atau pendengar atau pencinta. Jangan yang kelima, maka kamu binasa. 4 golongan ini termasuk menuntut ilmu. Gurunya, muridnya, yang mendengar benar aja, ada kitab. Lawan nang manulungi, membantu atas terselenggaranya majelis ilmu itu, baik membantu dengan duit atau dengan awak. Bupati kita nih menulungi, memperbaiki, membagusi jalanan yang di sekeliling sekumpul ini. Bupatinya garing. Nah, kita doakan mudah-mudahan lamun bagus, baik. Bagus baik. Minta. Nyaman kalau tadi di jalan dia ada sini. Wah, kadang-kadang orang tua ada juga pengang kadang mau di aspal. Ada ulun jangan di aspal aja. Namun awak yang di aspal hancur ya. Malam tadi aku berjalan keliling. Bagaimana rasain yang aspal dasar nyaman, yang masih berlobak-lobak dasar gelebak yang dia motor. Berjalan tadi memeriksa gawian Allah Ta'ala perantara bupati. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu saban malam berjalan tanpa pengawal, tapi senjata tetap ada. Dia waksilin pedang. Jalan mana setret nang kada bagus, sidin sorong nang mengetahuinya. Kada ada laporan pembakar. Jadi sidin perbaiki jalanan itu. Nang mana ada orang-orang kelaparan, bulik sidin ke rumah, membedakan sidin gandum, udah anjur sidin ketok sidin rumahnya. Saban malam, ujar Sayyidina Umar, macam aku hendak guring siang karena begawe di kantor, macam apa guring malam, lamun meneliti keadaan rakyatku nang di dalam rumah masing-masing, ngalih mencari jalan guring di antara keduanya. Begitulah kurang nang bujur-bujur pejabat. Kalau guru nang bujur-bujur memperhatikan muridnya, bagaimana caranya murid supaya cepat mengerti, bagaimana supaya murid jangan ke situ kemari,
dan lain-lain lagi. Guru nang bujur-bujur guru selalu fokus pikirannya itu kepada muridnya. Pemerintah kepada kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemerintah dengan guru seperti itu, maka rakyat menjadi bagus. Apabila kada, rakyat menjadi susah, menjadi fakir miskin. Sinfan minan nas idza salaha jami'un nas wa idza fasada jami'un nas atau kama qala al-ulama wal umara. Itu di antara dalilnya. Jadi di sini ada pejabat, di sini ada orang yang jadi guru agama. Terserah lawan yang berdua inilah mau dibawa ke mana masyarakat ini. Mau dibawa ke surga kah? Mau dibawa ke neraka kah? Itu tugas ulama dan tugas pemerintah membawa masyarakat kemana. Kalau ulama dengan pemerintah menurut akan ketua ulama, berarti seia sekata. Ulama mengatakan haram, pemerintah mencegah. Ulama mengatakan gawi, pemerintah membantu. Insya Allah rakyat akan menjadi sejahtera dan bagus. Tapi kalau sudah umara atau pejabat itu jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap ulama, dan ulamanya menjilat kepada pemerintah, maka rakyatnya yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dan zuriat kita sampai hari kiamat menjadi orang yang masuk surga mudah. Artinya semua zuriat kita hobi menuntut ilmu, baik mengajar maupun berkitab maupun mendengar maupun mencinta atau pembantu ulun Haji Mailani sakit keras di rumah sakit Sari Mulia. Itu orang yang bujur-bujur membantu sesuai dengan adab yang ada di Quran dan di hadis. Jadi barang siapa memusuhi atau menyambat Haji Mailani, langsung sama lawan menyambat memusuhi ulun. Urusannya lawan Rasulullah, bukan lawan ulun dan Haji Mailani. Urusannya lawan Rasulullah. Dia berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana dia terhadap Rasulullah nantinya di akhirat. Karena kita berdua ini berjuang satu dengan ilmu, satu dengan harta. Di amwalikum Haji Mailani wa ampusikum ulun. Di rumah mulai Jumat tadi sampai esok seminggu. Rencana 41 hari membaca Yasin dengan doa selamat, khusus mendoakan Haji Mailani supaya ia sembuh dari penyakitnya. Dan makanan kurangnya 41 ikum selama hari di rumah. Tanda kita bersahabat nang bujur-bujur sahabat. Apalagi murid apabila merasa bujur di si guru, hendaknya masing-masing berkumpulan mendoakan guru, membaca Yasin dan salatan kamilah 11. Tapi kalau kada menganggap guru, maka ada tapi mendoakan dan ada tapi membacakan Yasin dasar kesembuhan gurunya. Memang kalau menuntut ilmu banyak, tapi nang menyayangi guru sedikit. Nang sayang lawan guru itu sedikit. Memang sudah sampai itu tulisannya. Di zaman Rasulullah aja ada nang kafir, ada nang munafik. Kalau orang kafir jelas sudah ada umpat di majelis Nabi. Kalau orang munafik ini umpat, tapi kada membantu. Bahkan kalau urusan nyaman, inya umpat. Urusan yang sakit, inya bertinggal. Ringkasnya, kalau urusan keluar duit, orang munafik kada hakun. Kalau cagar dapat duit, inya ketujuh. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita sama.
Ada golongan kafir, yaitu nang kada umpat. Ada golongan munafik, umpat, tapi nang nyamannya, nang sakitnya kada hakon. Semua Allah Ta'ala akan membalas masing-masing. Si kafir dibalas Tuhan atas kekafirannya, si munafik dibalas atas kemunafikannya, si muslim dan mukmin dibalas atas keislaman dan keimanannya. Masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita fardu ain meyakinkannya masing-masing mulai balik berakal, yaitu alimun, artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Kita bersyukur kepada Allah karena kita mempunyai seorang Tuhan yang bersangatan alim. Seluruh sesuatu tidak ada yang tidak diketahuinya. Begitulah Tuhan kita. Kalau bini-bini telah balaki orang alim, kada jalan paling alim di Martapura kecuali si laki-laki itu. Bini-bini itu nang ampun laki rumah ngarang are atau gembira hati si bini-bini itu siang malam luar biasa. Karena inya dapat anugerah laki yang paling alim di seluruh Martapura. Kada orang yang punya inya itu hanya sebagai misal. Ini Allah Ta'ala paling alim daripada segala non alim. Ampunnya kita. Tinggal kita aja lagi merasa sugihkah diisi Tuhan mangka itu, atau kita ini merasa biasa-biasa. Karena orang munafik itu walau bisi Tuhan yang luar biasa, perasaannya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang beriman, bisi Tuhan yang luar biasa, gembira, tambah hari tambah gembira, tambah sehari tambah gembira. Nah di sini kita bisa mengukur diri masing-masing. Kita sudah balik, kita kada kegilaan, diukur bisi Tuhan Allah Ta'ala nang alim babanaran gembira hati kadakah nang kebanyakannya orang munafik gembira bisi harta, bisi pangkat, bisi bini, bisi keluarga, bisi kesehatan. Munafik semuanya aneh juga. Munafik apabila dia sudah sehat, ketawa, artinya imung. Apabila sudah berduit, imung. Pangkatnya tinggi, imung. Keluarga banyak, imung. Itu munafik tak. Tapi kalau orang beriman, walau tidak punya keluarga, walau sakit, walau susah, walau ada berpangkat, tapi bisi Allah Ta'ala lebih imung daripada orang munafik tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Zuyyina lin-nas munafik hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqattara min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Di dalam ayat lain walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu perbedaannya. Ini menuntut ilmu, banu datang saja, banu hilang. Banu datang, banu hilang. Maka datang itu pulang pas kena sorot, waktu hilang kan kena sorot juga. Ada penyutan, ngarannya sifat. Orang menghendak kena sorot itu datang terus-terusan, jangan bawa ya. Sekehendak ini menuntut ilmu, hendak datang-datang, kada saja. Macam-macam hendak berhubung berkat dari seorang kepada Rasulullah. Berkat itu datangnya di istiqamah. Istiqamah itu rutin. Jangankan
mendengarnya rutin, duduknya harus rutin. Jangan bahanu di sini duduk, bahanu balik ulang kamari duduk. Jangan. Haitsuma tastaqim yuqaddir laka Allah najahan fi ghabiri azman. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainakum ma'an ghadaqa. Ini apa? Bahanu ada, bahanu pada ada, duduknya malu di sini, malu di sini. Nah itu karena kita kada belajar adab di sini. Mallalahu adab fahuwa adab. Siapa kada belajar adab maka itu adalah binatang. Aku nak bertakun lawan orang nang kaku di sinilah. Kalau orang hendak menonton sepak bola luar negeri itu, atau orang hendak menonton tinju dunia, satu karcis untuk masuk ke majelis itu bayarnya berapa? Kalau duit kita itu 50 juta, itu pun kelas yang paling di belakang. Ikam tak tahu. Di ruangan tinju dan ruangan sepak bola itu 50 juta karcis yang di belakang. Kalau kita hendak masuk surga dari hisab, kadawan akan duit 50 juta kalah lawan orang kafir. Adakah terpikir umat Nabi Muhammad tentang itu? Menggunakan duit untuk masuk surga pada berhisab. Kada sayang. Sebab Tuhan menghurufi duit kita itu dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Nah disinilah hadis Nabi yang kita perhatikan. Al-bakhilu adullullah walau kana aliman. Orang yang apik itu musuh Allah walaupun jadi guru. Wal wasakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang murahan itu kekasih Allah walaupun dungul. Cagar masuk surga kada berhisab. Kada orang 50 juta. Lihat orang kafir hendak menonton tinju saron gereja menyerabah bubar ya sudah. Kalau kan menyesal 50.000 keluar adanya. Ya namun main pulang 2 bulan akan datang nukar pulang karcis. Beberapa kali tinju dunia nata itu. Seorang sekali seumur hidup hendak masuk surga kada berhisab bayarannya 50.000 ya tak ada hakun. Mungkah wajar anu 5 rupiah aja karcisnya atau begekeng perai makannya 2 piring. Kada perbedaan antara nafsu dengan akal. Orang yang berakal yaitu orang yang beriman. Ya kan? Sebab akal diserahkan kepada orang yang beriman. Karena adanya akal, orang itu menjadi mukmin. Akal itu nur yang dijadikan Allah ditaruhnya ke dalam hati seseorang, maka seseorang itu disebut mukmin. Jadi kita ringkaskan aja, akal itu adalah iman. Iman adalah akal. Adapun nafsu, ya tadi sudah tahu aja ini khasiatnya masuk surga kada berhisab. Kenapa duit kada mau dikeluarkan 50 juta? Orang yang bernafsu wani 50 juta untuk menonton sepak bola dan tinju. Nah di sini kita mau ukur kita ini berimankah atau bernafsukah? Masing-masing aja lagi sebab kita ini kubur pun masing-masing. Kita kubur masing-masing.
Guru Seman dikubur Sidin, aku dikubur aku. Masing-masing ada boleh sebuah kubur berdua. Masing-masing aja kita. Nang hari ini warisan dari Rasulullah dibagi-bagi di majelis ini. Terserah hendak mengambil warisan ada digunakan atau mengambil serta memakainya warisan tadi. Ada orang yang dapat warisan rumah, ada didiamnya. Ada yang dapat warisan harta, ada digunakannya. Ada yang dapat warisan pakaian, ada dipakainya. Itu misal. Ada yang dapat warisan ilmu, ada dipakainya. Di antara ilmu, perbedaan antara akal dan nafsu. Kalau akal, wani 50 juta untuk masuk surga kalau berhisab bayarannya. Apalagi Quran menyatakan, "Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah." Sedekahnya itu diatur oleh Quran, 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh. Sesuaikan dengan kesugihan masing-masing. Orang sugih hendak masuk surga, banyak-banyak memberi. Orang susah hendak masuk surga, kadar kesusahannya. Surga pun balain. Lamunnya murah duitnya, murah juga namanya. Rumahnya cepat buruk, lamun rumahnya hanyar, larang harganya, nangka itu juga. Tapi samat ya bisi rumah, tapi balain-lain. Hendak masuk surga kada berhisab gratis. Kemana mandak akal itu nafsu belaka. Ada orang artinya orang mengamalkan ayat ini. Qabidha hadakna jaitumur rasul faqaddimu wa sadaqah 'alal musli qadar wa maqdul qadaruh khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Amal ayat-ayat itu orang mengamalkan ayat itu bahajar itu jangan mengambil ilmu buat tarif. Apabila pada sampai tarifnya pada kau mengambil ilmu itu di situ daripada bunganya. Coba bayangkan orang menonton sepak bola lawan apa kan tinju aja. Jadi seorang sudah pada mengamalkan sedekah harta, orang yang mengamalkan disambati tulang darah. Sudah seorang pada memakai, orang yang memakai disambati pulang, tasambati Quran. Guru mengambil hadiah itu khudh min amwalihim shadaqatan. Ayatnya pahamlah. Nang menyampaikan apabila hendak sesuaikan memberi dengan kesugihan nyawa 'alal musyi qadaru wa 'alal muqtir qadaru. Lamun hendak berdapat jangan tangan 10 idana jaitumur rasul faqaddimu lana sadaqah. Sesuaikan sedekahnya dengan kesugihannya. Ada yang menyampaikan kali itu, itu jangannya memeras. Jadi di sini kita tahu sudah bahwa zaman sekarang Al-Quran sudah ditinggalkan oleh masyarakat kebanyakannya. Jadi orang yang memakai Quran dianggapnya ganjil. Sesuai aku ingat ke hari saya belajar tasawuf, guru belajar itu hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi wal batilu maqbulun ghairu mardudi. Guruku bahari membaca qasidah itu. Hadaz zaman al-haqqu mardudun bi ajmu'ihi. Zaman kita ini yang benar itu dimusuhi orang keseluruhannya. Wal batilu nang salah dan fasad maqbulun ghairu mardudi. Tidak ada satupun yang mencegah dan menolaknya. Cocok lawan dia orang banyak. Ayo. Tempat-tempat mungkar dan maksiat
baik tempat riba maupun lacur maupun tempat judi, mana ada orang yang membesminya, ada jawaban yang mulai timbul sudah ngarannya Garusikat. Panderanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hari Senin tadi tuntung cuci darah boleh. Polisi di hadapan, kadang herannya polisi kok nyut tret, nyut kan herannya. Jatuh orang mati kah itu. Innalillahi biasanya itu bahaya, ngarang Garusikat aja. Man 20 motornya kasihan kan. Dodol. Isinya hibah lawan Garusikat. Bah namun kita kegagalan nggak ambil sikat di Garut. Ada diharannya, polisi kan diharannya. Polisi pintar, dipalakinya supir, tu abah guru di belakang. Langsung hendak gugur. Motornya berataan, bak pinggiran hendak gugur berataan. Nah, hanya tahu, nang di belakang ini komandan Garusikat. Garusikat yang ada di sini yang jaga di parkir. Nah, itu ada Garusikat yang ada jaga di parkir, datang kada sakahu lawan yang di sini. Yang di parkir ini menjaga rahat pakan maling sepeda motor. Datang Garusikat yang lain, dikiranya yang ini hendak bercinta, pukulnya kena, yang ini bangun mukul pulang kena. Nyawa murid siapa? Murid guru juga sama kabarnya. Tapi kena juga belum jaga. Nangaran jaga Garusikat kada kena. Nangaran bujur-bujur jaga, orang kasih sayang lawan kita. Kita hendak maacap, baluman lagi kita turun, untung sudah akad orang yang maacapkan. Jujung kita hendak diperbaiki, diangkat, balon lagi masang tapih, masang selawar, mengangkat jokong, sudah jokongnya orang yang mengangkatkan. Kalau seraba orang, itu yang jaga. Kalau masih bercampur seorang, kurang jaganya. Ini hari ini aku jadi komandan Garusikat. Isok aku kalau banjar pulang cuci darah, hati-hati. Nang innalillahi itu bakal pinggir lala. Yang dihalangi lagi. Menggajar ulun guru bakria kan melihat motornya itu gerus. Demikian yang 21 motor ini menyesik kemudian yang ngecek motornya terujuk di belakangnya merujuk. Ada bataan lagi rekornya seorang mengikat dirinya. Alhamdulillah selamat saja. Si Ipong di antara mereka kan aku mesanya kalau nang mesanya dasar sikat bujur garunya. Paguruan kalau di mesami sedang lah. Pengarannya di dalam tugas. Panggilannya itu ada mati kurang kematian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menakutkan banget. Mensampak datang inna lillahi ada takutan juga orang yang maksiat itu sadang selesai. Inna lillahi tulisannya siapakah yang memberikan informasi itu? Isok abah dicocok lah. Doakanlah mudahan urat-urat yang dicocok bakas sama yang tadi bisa diulang. Jangan sampai terjadi kegagalan. Mudah-mudahan isok dicuci. Karena hari Rabu cuci pulang. Tangan kiri sudah kembali bagaimana asal. Sudah. Alhamdulillah. Doakan abah, doakan Haji Mailani. Jadi jalur turun Mailani ada orang ada macam-macam suara sumbang lawan ikam. Ikam itu yang kayak orang jaga gawang kan.
Bekepinggi itu mah. Jadi namun ada yang merujuk gawang, yang bincang siapa? Iya. Jangan seorang menghadapinya bakal muncul mintena Rasulullah nang dikemukakan. Jadi orang itu menyambat Rasulullah, orang itu menghina Rasulullah, orang memadakan Rasulullah memeras. Khudh min amwalihim itu kepada Rasulullah ayatnya. Idza najaitum Rasul kepada sahabat, hendak bertanda jalan Rasul, jangan pada memberi hadiah. Jangan gratis, tidak ada masalah gratis. Quran banyak rubah kalian dari Quran, war Quran jalanu. Kada sedikit orang yang membaca Quran, Quran itu mengutuk dirinya, inya kada memakai. Orang yang memakai dihina ulang. Di rumah sakit sini mulai hari malam Ahad, jalku angkat bawa ke rumah sakit mana itu tambah darah. Ini terkena barah di sini paru-paru kiri, di sini paru-paru kanan, di tengah-tengah di atas ini ada barah. Namun dokter memadakan kanker. Barah itu kan ada butuh nanahnya itu ya akar. Nah itu pecah barahnya sudah, tinggal lukanya lagi membalon. Nah paru-parunya itu sebelah hilang karena ini perokok berat. Barahnya pecah sudah, kesiannya. Bisukan tadi di telepon juga coy, ingat tinando jalan gini joko. Tertawanya mendapati tertawa lambat aja mati lagi. Nya biasa orang anak mati itu kada tinando lagi. Abahnya ya. Kada tinando lagi. Bini kada tinando lagi. Aja ditakut di tinando jalan bini ketawa. Tertawa dan mati lambat aja mati lagi. Kalau habis pusing berak-berak lain, minum banyak anda. Apabila nyawa mau meminum, ada mati nyawa. Itu dari masalahnya tadi. Perbedaan antara nafsu lawan akal. Orang hendak menonton dunia aja, wani mengalurkan duit 50 juta. Nah hendak masuk surga ada berikat, lagu nang berpere-pere aja. Nah, 3 minggu lagi kita masuk surga pulang, bermakanan pulang. Nah, mudahan berbanyak tukang makannya. Sebulan sekali sabarnya. Nah kada berpincaan kada. Baru berpincaan Allah Ta'ala tahu aja. Allah Ta'ala tahu aja hasbi min su'al ilmu diharus. Angka bi amilata Ibrahim. Tattabi'u millata abikum Ibrahim. Ujar Imam Ghazali, "Fattishinna tajidhum aqariba." Manusia di zaman sekarang kalau kita periksa samunyaannya persis kalah nang menyangah. Bukan kawan, kalah menyangah pulang. Mun kita bakal kawanan zaman sekarang dia hendak diikutinya aja. Bilang hendak kena wisanya aja kita. Matinya Imam Ghazali sembahyang sidin di atas sapa, mengikut imam menang di dalam masjid. Tetap sering berjamaah juga. Padahal sering di atas sapa rumah, mengikut imam menang di masjid. Dalilnya alimun yaitu dalil sifat ilmu adanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala mengetahui dengan semua sesuatu. Nang wajib diketahuinya, nang mustahil kan, nang harus. Alimun bikulli syai'in.
kadada sesuatu nang kada diketahui Tuhan. Dalam luar diketahui Tuhan semuanya. Ayo Pak. Aku tahu. Wanita maling nyimpan salah. Kedua ni jual maling sidin bangun aja. Padahal saya nguring. Cuma sidin migau asal dan info. Ini musim maling orang nasugih datang ke guru bari ulun amalan supaya jangan sampai kehilangan. Jangan guru minta aja nyawa. Dia sudah hendak guring baca rancak-rancak. Aku tahu. Orang mengarang indah kehilangan. Beberapa lama amal kerja aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Sampai guring tak igo-igo. Aku tahu. Berbalik. Maling datang, bahjal maling, bangun aja orang lagi. Sunyi bergambar pulang maling, berbalik sudah. Aku tahu. Guru agama apabila ingat aku tahu, kadawani menyimpan nang benar. Sedikit pun yang benar kadawani menyimpan. Semua disampaikan. Walau jiwa taruhannya. Ulil haq walau ala nafsik. Asal ingat aku tahu. Kalau ingat kada ingatnya aku tahu, takutan menyampaikan yang benar. Takutannya macam-macam. Kadawani menagur yang benar, kadawani kenapa yang salah? Karena takutan. Padahal aku tahu. Orang sugih apik. Aku tahu. Kadawani inya menyembunyikan sifat bakhil di dalam hatinya. Karena Tuhan tahu di hatinya ini ada bakhil dan tinggi. Tuhan tahu biar ini kepada pemurah. Lamun dasar engken Tuhan tahu aja. Apa arti Tuhan tahu? Tuhan membalas. Nah itu. Ingat situ nang kawadit tender dewan montong. Arti Tuhan tahu membalas. Orang yang engken dibalas Tuhan. Nah pembalasannya diantaranya yang disebut tadi dimusuhi Allah. Jadi pangkatnya itu apa? Musuh apa? Musuh Allah. Ada gampangan musuh Allah. Walau ini jadi guru agama, apalagi sudah bunyi dahulu, engken pula musuh Allah. Mudahan anak bini kita jangan menjadi musuh Allah. Ya ada juga nang laki pemurah nang bini apik. Ada nang laki pemurah nang bini apik. Ya kan nang laki telah membagi-bagi pakaian nang bini tukang bagiakan aja. Kalau uang menuruti dasar nang labihan dibagi-bagi juga. Banyaknya pula warga nang susah tapi diisi pakaian. Seorang di rumah baca tanah lemari pakaian yang kada terpakai kuning ya kada bebawakan bang kuning sudah tak panggulunya ini kada sekali mau nang kuning itu dijual pulang di pasar rombenan sedang kalau tak sedang namun bisi-bisi nang itu ya di mapa-mapa kan apalagi kamu tahu menakut aja pikir kalau untuk menambah aja pulang apa aku pernah tahu ikam resikonya masing-masing. Anu ngalih banget
siwah. Kaliangan itu kan ada siwah. Dari arti siwah itu barat sebelah sini nah. Kertas minyak nang sebelah sininya kertas yang biasa. Kadang mau jalan nah mereng terus ininya barat sebelah. Maka itulah lamun lakinya Pak pamurah, bininya ape siwah. Jadi kalian ini jalannya mereng. Kada saya kada sa pamanderan. Tapi lamun nang bininya pamurah, nang lakinya pamurah, iya nang siang malam bisi tamu namanya. Kada boleh tamu kecuali makan. Karena laki menunjuk duit, nang bini bagawi-gawi memberi makan tamu. Nah itu saya sekat. Lamun nang laki menunjuk duit, nang bini, lawan laparannya, rongging duduk aja bini penuh, menghadapi tamu, lawan kipas begawi kada duit kada keluar, nyurungi tamu kada apa kada. Sedang malam si bini kan aku telah pikiran nambah aja lah. Tapi menambah yang kedua sama apa itu juga ya. Iya ngarangnya bala. Laki duitnya, bini begawi. Yang betakun tak mau. Iwak apa hari ini kesentamu undang papai. Arti papai itu abahnya ini kan nyambut abah tetap nyambut rumahnya cak mam. Dia menunjukin duit mam apa papa. Hari ini iwak kesan tamu apa undang papai. Artinya iwak undang adalah disuruh ke tamu. Kenapa ada tamu tu berdulu membuat dia cara beli. Undangnya ambil berapa. Ini bari makan orang bunyi harap, bari makan orang semuanya, tapi dagingnya sakit. Jadi jangan dapat nasi sebungkus, sesuapan nasi. Kalinya kan salumuan, iwaknya dilumu jangan, dilumu sesuap nasi. Daging mestinya dihiris selawi, sekilo itu hitam selawi, dihiris 75. Nang supan tuan guru atau pantar bisa kumpul nang berduit guru jasa romonan. Asam jenar siapa merasa benar. Siapa apik khusus Allah. Man lam yudhi fala yaqrabanna masjidana hada. Siapa apik ada boleh berparak lawan masjid undangan maya. Ujar Nabi. Nabi itu orang ulu sungai saja. Kada nang mengatakan ada ulu sungai nang naya. Esok Jumat Sabtu Ahad peraya. Hadurnya peraya akan datangnya pemakanan. Kira-kira ke tempat kandang yang jelas atau nasi iwak mewah. Kadang nyaman iwaknya wadi sapat. Daripada dibuka sapat sekomu. Kadang nang maulah wadi sapat kiamat nih semingguan maulah. Kadang juga daging nang mestinya sekilo 25, karatannya juga 75. Kenapa ada? Iya benar butuh waris. Nasinya saling banyakkan, iwaknya kayak butuh waris, ya kayak butuh onta ada juga. Guru nang supan kan, dipadakan bari makan orang, dia ada cukup iwaknya, padakan bari makan ini dia ada nasinya, jadi orang itu alang-alang tanggung.
madakan nang sabujurannya cahaya kan sekiranya nang sapalaju nang makan tah nang makan pangpulang lalu sudah tahu aja tak pada mayo. Nah sabungkus dibagi berempat. Ini sudah tahu pada mayo masing-masing membawa bulik sabungkus sorong magilnya pada mayo. Nah jadi ngarannya sama keduanya kena. Sesuap makanan dibalas lebih dari sedekah sebelum Uhud amas. Mun orang bujur-bujur warisan Nabi ini dipakainya. Nang sugi-sugi itu mengeluarkan duit kami benar 5 juta sorong aja, kurangnya 100 berapa? Setengah miliar, ayo ikam. Kalau gampangan bisa kok daging pakai kepala sayatannya. Tapi mengalir mencari mau mengalir ditarik 5 juta aja sebulan sekali. Kurang lihat 50 juta sekali camparan habis. Aduh, dasar pakai nang ianya bukan hanya ilmu nang didengar. Quran menyatakan la khaira fi katsirin minhum illa man amara bi shadaqah. Adalah ayat Quran. Kadang-kadang macam apa masalah misi Tuhan paling alim bebenaran kadang-kadang yang kada diketahui sigen. Kita sakit parut belum tahu. Ya kan? Kita ria, sudah tahu. Kita ikhlas, sudah tahu. Lamun sudah tahu, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida. Kada usah lagi ya kita berhabar-habar lain. Nang unda bersedekah sekian, unda sembahyang sekian, unda puasa sekian, unda menolongi orang sekian, unda membantu orang sekian. Kada usah, sebab Tuhan sudah tahu cukup. Kada usah lagi minta ketahui lawan yang lain. Apabila minta ketahui yang lain itu ngaran ria. Di sini dereta. Orang ria itu kada cukup lamun Tuhan aja nang tahu. Hendak ditambah lagi dengan yang lain huruf apa? Wa apabila yang aliman wa ghairahu. Kada mau Tuhan aja nang tahu. Hendak berhabar ke lain pulang. Tapi kalau orang yang alim bujur-bujur Tuhan bersifat ilmu, asal Tuhan yang tahu cukup sudah. Kalau perlu memberitahu ke orang lain. Misalnya kita kesusahan, cukup Tuhan yang tahu kesusahanku. Kalau perlu berkabar lawan siapapun. Kalau istilah arwah ayah, jangan sampai lalat mencium bau kesusahan kita, apalagi manusia. Itu daripada saking kurangnya makrifat kepada Tuhan yang mengetahui keadaan seorang susah benar. Lamunnya kayak menjaga itu iya sedikit aja tanda hilang nang buruk dua ya sama sedipan tahu. Diumumkan di masjid si anu dan si anu kehilangan sandal buruk. Siapa mendapatnya anjurkan ke petugas akan diberi hadiah yaitu bersalaman. Dapat musibah cukup Tuhan yang tahu. Musibah tertahu aja. Dapat musibah habis uang guru tahu sampai aja. Bah dapat untung sunyi. Jal guru assalamualaikum. Salam. Ujar guru assalamualaikum. Salam. Tapi datang belayar tahu asal ada jong berbayar aja. Padahal setengah miliar. Lupa kacang dari pamannya. Padahal guru memberi amalan, guru mendoakan tiap malam. Sudah berhasil sugih, kada ingat lagi lawan nang tukang doakan.
lupa kacang dari pamannya. Paman itu kan tukang tanam kacang. Dah sudah alim teringat lagi lawan nang asal malajari. Man lam yashkurillah lam yashkurillah. Adalah keluar dari hadis. Ada keluar dari Quran. Ya ada jangan kata tujuh. Orang munafik memang kata tujuh lawan Quran dan hadis. Jadi kita masukkan kalau sudah Tuhan tahu dapat musibah ranai-ranai. Dan ibadah jangan disebar-sebarkan. Cukup Tuhan aja yang tahu. Jangan dipameranakan ibadah. Maka patut bagi mukmin mutakid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap hal ahwalnya dan minta peliharakan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Kalau sudah Tuhan tahu dan membalas, kita hanya minta lawan Allah. Ya Allah, tolongilah segala hal ahwal hamba. Sebab hal ehwal kita diketahui Allah. Misalnya kita sakit, tahu kalau Tuhan tak? Ya kan? Nah, minta ya Allah yang tahu ulun sakit, tolongi. Kita kada berduit, Tuhan tahu kada. Ya Allah yang tahu aja, nah ulun kada berduit itu artinya tolongi. Kita dimusuhi orang. Misalnya aku lawan Haji Mailani dimusuhi orang. Ya kan? Ingat Tuhan tahu aja. Mbah macam apa? Ya Allah yang tahu aja. Tolongi. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah ulun dimusuhi orang. Yang aja lagi nang menolongi ulun. Pertama minta tolong lawan Allah pada setiap hal ahwal. Hal ahwal itu macam-macam Ngarang hal ahwal itu jadi bahasa kita. Tapi lawan Tuhan minta tolongnya kadang lawan beruntung walau. Banyak ada beriwak di rumah lalu mengambil menyen. Beruntung walau beruntung mana tolongi citupian kada beriwak sudah seminggu tolongi Bapak juga rupanya keturunan beruntung walau beruntung mana dengan bermata sedigi ujar presiden lawan wapres apa-apa keperluan abah lapor aja sama saya akan membantu sepenuhnya. Matiku Tuhan ini. Kalau bisa kok itu nanti minta melapor lawan nomor 1 nomor 2 itu ada pernah malahan membangun langgarnya. Nah itu almarhumah menyepakut disambut Ibu Tin puluhan kali hendak membantu bangunan langgar kita ini. Apa jawabannya? Saya membangun ini musalla, duitnya lebih dari cukup sekian. Kita di situ kan bahasa menjilat-jilat kawan orang yang mati pendahulu pada kita. Prinsip minta tolong lawan Tuhan di dalam segala hal ehwal. Ma'ajar ya Allah yang tahu aja. Tolongi Allah. Jadi imam ya Allah yang tahu tolongi Allah.
tanpa perpuluhan tiang, kalau kau mengajar, kalau kau jadi imam, kalau kau baca doa, kalau kau baca maulid, kalau kau baca buruk dan sebagainya, asal dipakai setiap hal ehwal, alimun sama tak? Alimun sama. Ini kalau pemakaiannya ini, rasukannya ini, matinya ada gurunya nang murabbi marasuk, ada nang mursyid membacakan. Kalau membacakan, membaca udah. Cara pemasukannya memakainya ini ngarannya murabbi. Apabila sudah dapat murabbi mursyid, kada boleh lagi mendengar pander orang lain. Usulan orang lain itu jangan diherani, karena orang lain dari guru kita itu banyak usul ini. Padahal orangnya bukan syekh kita, bukan murabbi kita, bukan mursyid kita. Itu marahnya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ambing ada satu kisah. Orang sudah diberi Tuhan syekh murabbi mursyid, kemudian minta izin untuk balik ke kampung. Beberapa orang gurunya memberi izin. Nang satu balik ke kampungnya melihat ada seorang ulama di kampungnya melihat nang gaib, nang di hati orang, nang dalam tanah, nang di atas langit. Lalu terpikir di hati si murid, oh ulama nang di kampung ini hebat pada guruku kada kayak ini, guruku kada melihat orang yang gaib. Nah, berubah kecintaannya lawan syekh murabbi mursyidnya, maka dicabut Tuhan seluruh ilmunya. Yang satu boleh ke kampung melihat ada ulama yang bisa berjalan di atas banyak. Tegerepek di hatinya, guruku kalau bisa berjalan di atas banyak. Diambil Tuhan ilmu yang di hatinya. Karena menghinakan gurunya, mengutamakan yang dilihat di kampung itu. Matinya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basir. Yang satunya melihat ada seorang ulama sembahyang antara langit dan bumi di hawa, bergeretek di hatinya guru. Kalau bisa kayak ini diambil semuanya ilmu yang di dadanya karena menghinakan perguruan, gara-gara melihat nang ada bar lainan daripada guru susah. Ada nang satunya duduk lawan ulama yang di kampung, ulama tadi ke Mekah sejenak dan bulik sejenak. Bergerak di hati si murid ini, guruku kada kawa bulik datang ke Mekah sekijip mata, diambil juga semua ilmunya dan semuanya nang empat ini ditulis menjadi penghuni neraka jahanam karena menghinakan waliullah. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Gara-gara melihat nang pina model-model nang kada jadi awak diri penguruan seorang. Padahal sidin berapa tahun mau ontenak seorang. Nah itulah artinya ujian bagi orang-orang menuju jalan Allah sangat banyak rintangan dan ujiannya. Selain daripada minta tolong kepada Allah dari setiap hal ehwal, minta dipelihara oleh Allah dari kejahatan dunia serta akhirat. Sebab Tuhan tahu keadaan itu nang wayah ini Tuhan tahu, nang akan datang Tuhan tahu. Dunia Tuhan tahu, akhirat Tuhan tahu. Nang baik di dunia akhirat Tuhan tahu, nang jahat minta juga. Bahkan mana kita nang bunga
nang mulai minta tulungi setiap pekerjaan dan minta peliharaan daripada semua kejahatan dunia dan akhirat. Itulah cara-cara amaliyah makrifat nang Tuhan bersifat alimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم اجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سلطة عذاب ولا حساب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.